Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2020, bertepatan dengan tanggal 16 bulan Muharram. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas. Baik, pada kesempatan ini kita akan menginjak ke bab 2, yaitu sistem koordinat. Ya, yang pertama kita bahas yaitu memahami sistem posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Perlu diketahui ini namanya adalah diagram kartesius atau koordinat kartesius. Ya, yang disebut dengan untuk selanjutnya disebut bidang koordinat. Memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, coba sekarang amati posisi A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar di bawah ini. Kemudian tentukan titik-titik tersebut. Untuk membuat diagram kartesius atau koordinat kartesius, ya di sini ada dua garis. Yang pertama ini adalah sumbu X yang disebut dengan absis. Ya, kemudian ada sumbu Y yang vertikal. Ini adalah ordinat Y. Ya. Untuk sumbu X, nah pertemuan antara garis X dan garis Y ini disebut dengan titik potong, yaitu biasanya di situ ini titik 0, titik pusat, titik 0. Nah, dari 0 ke kanan pada sumbu X itu bernilai positif. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kemudian pada sumbu X juga dari 0 ke kiri itu bernilai negatif. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Kemudian dari 0 ke atas, ya ini pada sumbu Y, ini bernilai positif. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian dari titik 0 ke bawah, ini pada sumbu Y bernilai negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Kemudian di sini ada titik A. Ya. Nah, berapa titik A? Nah, pertanyaannya, ya tadi dikatakan hubungan terhadap sumbu X. Nah, sekarang titik A. Ya. Berapa jarak titik A terhadap sumbu X? Berapa titik A terhadap sumbu Y? Nah, titik A terhadap sumbu X jaraknya adalah kita hitung. Dari atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, atau kamu bisa ngitungnya di sini di garis. Ya, luruskan garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Sekarang terhadap sumbu Y. Ya, titik A terhadap sumbu Y berapa jaraknya? Nah, berarti ini lurusnya berarti 1, 2. Berarti dia 2 satuan terhadap sumbu Y. Contoh lain, sekarang titik C. Berapa bentuknya? Titik C. Berapa jarak terhadap sumbu X? Nah, jarak terhadap sumbu X adalah, ya, di sini berarti 1, 2, 3. Berarti terhadap sumbu X jaraknya adalah 3 satuan. Kemudian titik C terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Nah, itu posisi atau titik tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk menentukan titik koordinat, ya, untuk menentukan titik koordinat A, ini kita selalu berpatokan dari X, tidak boleh dari Y dulu. Kalau tadi berapa jarak titik A terhadap sumbu X, sekarang berapa titik koordinat A? Titik koordinat A adalah, nah ini karena X-nya 2 dan Y-nya 6, maka titik koordinat A adalah 2,6. Titik B, ya, karena X-nya 5, Y-nya 5, maka 5,5 sama. Titik C, X-nya min 4, Y-nya 3, maka titik koordinatnya adalah min 4,3. Kemudian titik D, ya, D ini ada berarti jaraknya ada min 5, titik koordinat pada sumbu X-nya min 5 dan Y-nya adalah 6, maka titik koordinatnya adalah min 5,6. Jangan terbalik dari Y ke X.
tetapi harus dari X ke Y. Ya, tadi sudah dibahas titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Ya, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian ini untuk menentukan titik koordinat ya. Nah, didapatlah ya titik koordinat titik A adalah 2,6 dari X dulu ya, baru ke Y. Kemudian titik B-nya 5,5, C-nya min 4,3, D-nya min 5,6, E-nya min 3,3. F-nya ya, sini X-nya nih, X-nya min 5, Y-nya min 6, maka min 5,6 titik koordinatnya. Kemudian yang G-nya 5,4 ya, X-nya 5, Y-nya min 4. Kemudian yang H, X-nya 3, kemudian Y-nya min 6, maka titik H adalah koordinatnya adalah 3,6. Kemudian di dalam diagram kartesius ada juga yang namanya kuadran. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apa itu kuadran? Kuadran adalah daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Ya. Kuadran 1, X dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X dan Y-nya kedua-duanya negatif. X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh, di sini ada titik Q. Ya, tadi kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Lihat X-nya berapa? 2. Y-nya 3. Maka titik koordinat Q adalah 2,3. Kemudian titik P. Nah, di kuadran 2. Tadi kuadran 2, titik X-nya negatif dan Y-nya positif. Maka X-nya min 2, Y-nya 1. Maka min 2,1. Bapak contoh lain ini titik R. Di kuadran 3. Ya, X-nya min 4, Y-nya min 2. Maka titik koordinat R adalah min 4, min 2. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos, kolam, dan lain. Coba sekarang perhatikan daerah perkemahan di samping. Nah, di sini ada pos utama, ada pasar, ada tenda, dan sebagainya. Ya, coba lihat, pahami ini. Perumahan, ya, tempat perumahan posisi terhadap pos utama. Jadi jarak perumahan ke pos utama itu berapa jaraknya? Ya, koordinatnya adalah 6,5. Maka ya, perumahan tadi mana perumahan? Nah, ini perumahan, ini pos utama. Jarak dari perumahan ke pos utama adalah yang ditanyakan dari perumahan ke pos utama. Berarti pos utamanya ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari ke kanan ya, karena udah sejajar dengan titik koordinat perumahan, tinggal naikin ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak antara pos utama dan perumahan adalah 6,5 atau 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Contoh lain, pemakaman ya. Nah, pemakaman kita ambil contoh, coba di sini lihat pemakaman. Nah, ini pemakaman ya ke pos utama. Pemakaman ke pos utama, atau kita hitungnya dari pos utama dulu. Berarti ya kita ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ke bawah 2, 1, 2. Berarti jaraknya adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Titik koordinatnya adalah min 5, min 2. Contoh lain ya, jika diketahui titik P min 4, min 5, K-nya 2,4 dan L-nya 6,1, M 5, min 4 dan N min 3,6. Tentukan koordinat K, L, M, dan N terhadap titik P. Titik K terhadap titik P berapa jaraknya? L terhadap titik P berapa jaraknya? Atau titik koordinatnya berapa? Dari K ke P, dari L ke P, dari M ke P, dari N ke P, titik koordinatnya berapa? Nah, kita lihat di sini ada tabelnya.
dari K ke P, ya. Ini dari K terhadap titik P, berarti K ke P. Maka kita mulai dari P dulu, jangan dari K dulu kita hitung. P ke K ini kita kemana dulu? Ke atas dulu, ke bawah dulu, ke kanan dulu, atau ke kiri dulu? Kalau mau ke K, dari P mau ke K itu kayak gimana? Nah, berarti yang kita ambil adalah ke kanan dulu. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 langkah atau 6 satuan ke kanan. Nah, dari kanan terus kemana? Ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke atas. Maka ya, titik koordinat dari titik K ke titik P adalah 6,9. Kemudian dari titik N ke titik P, berapa langkahnya atau berapa jaraknya atau berapa titik koordinatnya dari titik N terhadap titik P, ya. Oke, dari N ke P. Nah, berarti kita ngitungnya dari P dulu. Dari P mau ke N gimana? Oh, berarti ke kanan selangkah atau satu satuan. Terus dari situ kemana? Ke atas. Berapa jaraknya? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata 11 satuan. Maka, ya, titik koordinat dari N terhadap P adalah 1,11. Nah, ini caranya ya. Titik N min 3,6 terhadap titik P min 4,5. Maka satu satuan ke kanan, 11 satuan ke atas. Maka titik koordinatnya adalah 1,11. Atau cara lain, nah, kita juga bisa mencari titik asal X, Y terhadap titik tertentu X1, Y1 dengan persamaan X dikurang X1, Y dikurang Y1. Bapak ambil contoh tadi ya. Nah, titik K-nya 2,4 terhadap titik P min 4, min 5. Maka keaksennya adalah X dikurang X1, Y dikurang Y1. Ya, berarti keaksennya berarti X-nya kita ganti dengan angka 2. Kemudian X1-nya berarti min 4. Ya, dikurang min 4. Y-nya kita masukkan angka 4. Dan Y1-nya kita masukkan angka min 5. Ini dikurang ya, tanda kurangnya tetap. X1-nya min 4, tanda kurangnya tetap, Y1-nya tetap min 5. Min ketemu min jadi plus, berarti 2 tambah 4. Min ketemu min plus, berarti 4 tambah 5. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 5, 9. Nah, itu kalau mau menggunakan persamaan. Dari Bapak cukup untuk pembahasan kali ini. Ya, semoga kalian memahaminya. Kalau kurang paham, silakan mencari atau bertanya kepada yang terdekat di keluarga kalian. Oke, untuk tugas buku paket Bupena ya, halaman 29 PG nomor 1 sampai 5 langsung pilih A, B, C atau D. Kemudian halaman 30 esai nomor 1, 2 dan 4. Kemudian halaman 32 konsep 3 nomor 1 dan 2. Nah, yang enggak punya bukunya, ini Bapak sudah difotokan dan nanti kalian tinggal pilih mana jawaban yang paling benar dan jawaban yang kalian kerjakan nanti ya. Langsung seperti biasa jawaban dipoto, dijawab ke Bapak tunggu sampai jam 20.00. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.